Jimatres dimanapun Anda berada, malam ini saya Ki Banu Asmoro berada di area jembatan Suramadu. Nanti dilanjut perjalanan menuju Pulau Madura, yaitu ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke ujung timur Sumeneb. Yang saat ini kita lewati adalah Jembatan Nasional Suramadu, atau yang memiliki nama resmi Jalan Tol Surabaya Madura. Ini adalah sebuah jembatan sekaligus jalan tol yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Peletakan batu pertama pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini menelan 4,5 triliun rupiah. Pembangunan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah. Jembatan ini diresmikan bersama diresmikannya Jalan Raya Bogor yang berstatus jalan nasional. Jembatan ini memiliki kecantikannya yang dapat Anda nikmati saat melintas di Jembatan Suramadu, yaitu Anda akan terbuat tercengang dan terkagum-kagum karena saat berada di tengah jembatan, Anda bisa melihat indahnya laut, dan juga apabila Anda tepat bisa melihat terbenamnya matahari atau mungkin munculnya sang matahari, sangat lebih bagus lagi pemandangannya. Jembatan Suramadu pada dasarnya merupakan gabungan dari 3 jenis jembatan dengan panjang keseluruhan sepanjang 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini menyediakan 4 jalur atau 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan ini juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi luar jembatan. Sementara jalan layang dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang 1.458 meter pada sisi Surabaya dan 45 bentang sepanjang 1.818 meter pada sisi Madura. Dengan adanya pembangunan jembatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan di wilayah Surabaya ke wilayah Madura. Begitu pula dengan kependudukan, mengingat wilayah Surabaya yang semakin padat dengan penduduk yang melakukan urbanisasi, yang sebagian berasal dari wilayah Madura. Pemerintah berharap dengan adanya pemerataan ekonomi ini dapat menekan laju urbanisasi tersebut. Mengenai sisi mistis dan misteri Jembatan Suramadu, sebenarnya lokasi Jembatan Suramadu ini bukanlah yang diharapkan para pendirinya, karena pada saat itu lokasi tersebut merupakan makam leluhur setempat. Demi kepentingan pembangunan jembatan, maka tanah pemakaman tersebut dipindahkan. Lalu ada yang mengatakan bahwa ada 1 jasad yang masih utuh ketika proses pemindahan makam. Padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan makam.
Yang mengerikan, jembatan Suramadu ini pun menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya. Mitosnya, sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sana mati tertimbun material dan terkubur hidup-hidup. Namun sejauh fakta yang ditelusuri pada 24 tercatat 15 pekerja menjadi korban kecelakaan kerja. Dari 15 orang itu hanya 1 yang meninggal dunia. Namun mitos meninggalnya 20 pekerja tersebut ada juga yang mengatakan bahwa saat melintasi jembatan atau melintasi jalan itu, jembatan berubah menjadi 2 cabang. Padahal kenyataannya jalan tersebut hanya 1. Akibatnya ketika salah pilih jalan, pengemudi mobil itu mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, penampakan hantu ataupun arwah gentayangan pun kerap menghantui pengemudi yang lewat. Hal ini disampaikan oleh salah satu seorang tokoh masyarakat Labang, Bangkalan, Madura. Benar tidaknya cerita yang beredar, banyak yang beranggapan hal itu hanyalah mitos belaka. Percaya tidak percaya, namun yang pasti selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara. Di samping itu jangan lupa berdoa agar perjalanan lancar. Untuk selengkapnya misteri jembatan Suramadu, Anda bisa membuka channel ini, channel Jimat, channelnya Radio Istana 95 FM. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Dari jembatan Suramadu saya akan menuju kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ikuti perjalanan saya malam hari ini, tentunya dalam menyusuri misteri di Pulau Madura. Selamat pagi. Pagi hari ini berada di alun-alun Sampang. Di alun-alun Sampang. Antuk. Jimatres dimanapun Anda berada. Nah, setelah tadi saya sampai di alun-alun Sampang, Madura, ya, kita melakukan perjalanan lagi menuju ke Sumeneb. Namun sebelumnya kita akan melintasi Pamekasan tentunya. Nah, Jimatres memang suasana jalan di malam hari wilayah Madura, ini khususnya juga Sampang, ini sepi banget ya. Dan di Sampang Madura ini memang ada sebuah cerita mistis tentang 2 sosok gaib yang dipercaya penyebab kematian pada manusia. Adapun nama kedua makhluk halus yang dimaksud yakni Kamaran dan Dimangmang. Sosok gaib Kamaran sejak dulu telah terkenal di wilayah Desa Tadan, Banjar, Talela, dan sekitar Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Nah, menurut cerita mulut ke mulut, Kamaran memiliki ciri-ciri seperti genderuwo. Ceritanya bila makhluk ini memanggil orang yang sedang tertidur lelap, akan mati jika yang bersangkutan terbangun dan menyauti panggilan Kamaran ini. Selain itu, Kamaran juga suka memberikan sejenis racun pada orang yang sedang tidur di luar rumah, misalnya di halaman rumah yang tidak tertutup. Konon sosok Kamaran pernah dianggap wabah pada puluhan tahun silam di wilayah Madura, khususnya Sampang dulu. Dan Kamaran dipercaya berasal dari tumbal pesugihan. Nah, sementara makhluk gaib Dimangmang juga tak kalah menakutkan. Konon makhluk ini juga dapat menyebabkan kematian.
Cara makhluk ini membunuh manusia bahkan lebih sadis. Pasalnya korbannya akan dicapik-capik layaknya dimangsa harimau. Hanya saja makhluk ini tidak datang ke pemukiman warga melainkan di jalan. Nah, menurut cerita, Dimangmang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan genderuwo. Hanya saja membawa sebuah lampu kapas dan minyak, atau sering disebut orang Sampang itu lampu ting. Nah, warga percaya bila melihat lampu ting itu berjalan di jalanan warga harus berhati-hati karena hantu itu konon akan mengejar setiap orang yang dilihatnya dan akan memangsanya. Dan menurut cerita, bagi siapa yang berani merampas lampu atau minyak yang dibawa oleh Dimangmang, dipercaya dirinya akan kebal. Karena minyak dan lampu itu konon membuat manusia menjadi kebal terhadap semua senjata jika diminum atau dioleskan, yaitu ke seluruh tubuh. Wah, ngeri sekali ya, jimaters-jimaters dimanapun Anda berada. Nah, ini tentunya juga saya dalam perjalanan ya minta doanya semoga selalu senantiasa tidak terjadi apa-apa, selamat sampai tujuan nanti ya. Baik, jimaters-jimaters dimanapun Anda berada, kita tahu bahwasanya Sampang sendiri ini memang kita lihat jalannya sedikit lengang atau sepi ya. Ini jimaters kita melewati yaitu Sampang dulu, nanti habis ini Pamekasan, kemudian sampai ke Sumenep tentunya. Selamat pagi, ya loh. Sumenep, Poletam. Duk. Ustaz Kebi. Daerah di Nander dan sekitarnya. Alhamdulillah, jimaters dimanapun Anda berada, kembali lagi saya di tanah Madura. Saat ini kembali saya di ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Nah, ini saya akan melancong ke wilayah Sumenep. Kita lihat ini pintu masuk, gapura masuknya Kabupaten Sumenep, Kota Keris. Ya, ikuti perjalanan kita ya. Oke.
Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, saat ini setelah Kabupaten Sampang, Pamekasan, kemudian juga kita memasuki yaitu daerah Kabupaten Sumeneb, merupakan ujung timur Pulau Madura ini ya. Nah, Jimatres dimanapun Anda berada, mengenai sosok mistis dan misteri setiap daerah pasti ada itu ya. Nah, di Pulau Madura, khususnya ini di Sumeneb ya. Nah, ini para Jimatres dimanapun Anda berada, Sumeneb bagaikan puncak dari kelengkapan Pulau Madura. Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura ini memang memiliki sejarah yang panjang dan strategis dalam terbentuknya Nusantara. Nah, tentunya juga ini bisa menambah wawasan tentang Sumeneb secara garis besar bahasanya. Tanpa Sumeneb belum tentu ada Sumpah Palapa Majapahit. Mungkin betul juga ini disampaikan beberapa pihak mengenai hal ini, para Jimatres ya. Nah, karena apa Jimatres? Bahwasanya Sumeneb memang cikal bakal Majapahit. Adipati pertama Sumeneb yaitu Raden Arya Wiraraja yang dilantik pada tanggal 31 Oktober 1269. Ia adalah seorang ahli strategis yang juga visioner. Dan bersama Raden Wijaya, Arya Wiraraja mendirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dari situlah kemudian Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara dan lahirlah Sumpah Palapa. Jadi memang betul kata masyarakat di Sumeneb, peranan Sumeneb dalam terbentuknya Nusantara cukup penting. Sepanjang sejarah Sumeneb menjadi pusat kerajaan di Madura, tercatat ada lebih dari 35 raja yang pernah memimpin kerajaan Sumeneb. Dan peninggalan kerajaan tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini. Nah, para Jimatres dimanapun Anda berada, untuk di Asta Tinggi sendiri saya juga ke sana. Ini nanti bisa dilihat di tayangan video lain di channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya tentunya. Jalanan saya juga sempat merasa bagaimana ya, sendirian lewat jalanan dari Sampang, Pamekasan sampai dengan Sumeneb ini, bahkan tidak ketemu kendaraan sama sekali. Sepi sekali dan sunyi sekali. Ini menimbulkan aura-aura dari makhluk-makhluk astral, itu tentunya sangat suka sekali. Apalagi kita melewati di pinggir laut, kemudian juga melewati hutan, melewati persawahan. Seperti itu memang kental sekali dengan hal-hal mistis seperti yang saya rasakan pada malam hari ini. Nah, apalagi juga Sumeneb sendiri juga punya itu kan, apa itu, keraton. Nah, ini memang tentunya di keraton Sumeneb sendiri itu perpaduan aura kewibawaan juga suasana angker. Beberapa bangunan yang tetap tegar dan tegak berdiri di sana itu diikuti dengan aksesoris kehidupan kala itu, mempresentasikan betapa keraton Sumeneb berkarisma adiluhung yang terasa hingga saat ini. Selain kamar pribadi Sultan Abdurrahman, di sana juga ada beberapa tempat yang dinilai angker di dalam keraton Sumeneb, yaitu sejumlah benda-benda gaib sisa para raja tempo dulu yang tersimpan di dalam keraton. Benda gaib itu berupa keris yang memiliki khasiat tinggi untuk menjaga kewibawaan keraton dan penghuninya. Namun semua barang tersebut sangat dijaga kerahasiaannya sehingga tidak semua orang boleh masuk ke tempat keramat itu. Konon hanya almarhum Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, dan beberapa pejabat lainnya pernah masuk dan sholat di salah satu ruang yang dianggap berkarisma di dalam keraton Sumeneb. Nah, Jimatres dimanapun Anda berada, kita lihat bahwasanya memang jalanan sepi sekali ya. Jalanan sepi sekali untuk wilayah Sumeneb ini. Sepi sekali. Nah, untuk Sumeneb sendiri, asal usul nama Sumeneb itu berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno, yaitu Songenep, yang terdiri dari dua kata yaitu sung dan enep. Kata sung berarti relung atau cekungan atau lembah, sedangkan enep berarti endapan atau endapan yang tenang. Sehingga kata Sungenep memiliki arti lembah atau cekungan yang tenang. Nah, penulisan kata ini lambat laun berubah menjadi Sumenep. Nah, adapun kata Sumenep atau Sungenep dapat ditemukan di kitab Pararaton saat menceritakan penyingkiran Arya Wiraraja dari Singasari. Disebutkan Arya Wiraraja merupakan seorang penasihat sekaligus kepercayaan Raja Kertanegara dari Singasari. Saat itu Kertanegara bertekad untuk melakukan penyerangan ke Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya.
Namun Arya Wiraraja memberikan pandangan yang berbeda dengan kemauan Kertanegara. Wiraraja menyarankan raja untuk menunda serangan atau mengirim telik sandi terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan musuh. Jadi telik sandi dikirimkan dulu. Harapan dari Arya Wiraraja begitu. Selain menyarankan seperti itu, yaitu Kertanegara agar mengantisipasi kemungkinan serangan dari Tartar, karena Kertanegara telah menghina utusan Kublai Khan. Ternyata usulan Arya Wiraraja itu membuat Kertanegara marah. Sang raja lantas menyingkirkan Wiraraja dengan menjadikannya adipati di Madura Timur atau Sumenep sekarang ini. Itu sejarah singkat ya. Dan penunjukan Arya Wiraraja menjadi adipati Sumenep terjadi pada 31 Oktober 1269 yang saat ini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sumenep. Nah, sekarang julukan Kabupaten Sumenep ada banyak, salah satunya Bumi Sumekar yang merupakan akronim dari Sumenep Keraton, Kota Keris, seperti itu ya. Jimatres dimanapun Anda berada. Nah, tentunya juga kita lihat jalanan masih sepi, dan Anda ikuti ya perjalanan saya sampai ke Sumenep nanti dengan keanehan-keanehan di jalan yang begitu sunyi dan sepi ini. Saya Ki Banu Asmoro, salam Jimatres, salam satu misteri. Au.